Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ja'alana min ahlil khairi was sa'ada fid dini wad dunya wal akhirah. Amin. Allahumma amin. Semoga kita menjadi orang-orang yang senantiasa mendapatkan kebaikan, mendapatkan kemudahan dan keberuntungan, sehingga di dunia ini kita relatif hidup berbahagia. Walaupun ya tentu ada persoalan-persoalan, tetapi nanti kalau di akhirat semoga kita menjadi orang-orang yang sepenuhnya beruntung. Kalau perlu kita kembali ke hadirat Allah tanpa membawa dosa, masuk surga bi ghairi hisab. Amin. Allahumma amin. Ada beberapa orang yang meminta kepada saya untuk membuat tanggapan tentang video-video yang isinya adalah Hyang Weldo. Karena bagi mereka banyak sekali hal-hal yang mungkin dianggap kontroversi yang terlontar dari lisan atau dari mulutnya orang tua ini ya. Saya kasih gambaran sederhana begini. Orang-orang yang tertarik dengan tipikal-tipikal seperti itu, orang-orang yang merasa menemukan kebenaran dari ungkapan-ungkapan orang-orang seperti itu, adalah memang orang-orang yang terlalu haus pengetahuan keagamaannya, adalah orang-orang yang terlalu kosong pemahaman keislamannya, sehingga asupan seperti itu saja masih bisa singgah di pikirannya. Kalau kita sudah normal, sudah percaya diri dengan keislaman kita, percaya diri dengan apa yang kita pelajari, jijik mendengar ucapan-ucapan seperti itu. Islam ini agama yang masyhur. Kebenaran di dalam Islam ini, ajaran-ajaran yang benar dalam Islam ini adalah ajaran yang semua orang kenal. Tidak mungkin keluar dari congor orang-orang seperti itu lalu sebuah kebenaran. Tidak mungkin. Apabila menabrak surga neraka tidak ada misalnya, agama itu hanya untuk anak-anak misalnya, atau sholat itu bukan seperti itu. Pokoknya bahasanya kalau sudah ada segelintir, sebiji dua biji orang so yes berpenampilan seperti apapun, lalu menarasikan narasi-narasi yang menabrak pengetahuan umum, itu jelas sesuatu yang aneh, tidak perlu kita hiraukan. Saya kadang heran, sebegitu bodohnya kita sampai ucapan orang seperti itu aja kita pikirkan. Kayak kita Islam ini aneh gitu, kita nggak punya akses untuk belajar Islam gitu. Kita tidak punya akses untuk belajar kebenaran gitu. Sampai muncul orang-orang seperti itu dengan penampilan entah apa, menyampaikan narasi-narasi, masih ada yang percaya. Ini yang tidak waras bukan dia, kita yang tidak waras. Terlalu, misal beginilah, kamu ada di pasar gitu, atau ada di restoran, makanan banyak enak-enak, semua orang kenal ya, nasi goreng, ayam bakar ya, steak lah, ya, spaghetti lah, pizza, semua orang kenal. Ada di pojok, misalnya tai ayam geprek, terus kamu suka, kamu anggap ini makanan yang sebenarnya. Ya sama dengan itu pola pikir kamu kalau percaya dengan orang-orang seperti itu. Karena atas dasar apa sih bicara kebenaran? Atas dasar takhoyul, berhalusinasi, belajar agama enggak. Bahkan Islam juga wallahu a'lam. Bicara hal-hal yang berkaitan dengan Nabi Muhammad, dengan ajaran Islam, dengan Al-Quran, ada yang mendengarkan. Sekali lagi saya tegas, yang gila bukan dia, kita yang gila kalau percaya. Di dunia ini orang aneh-aneh ada. Orang-orang wajarnya makan pakai tempat yang bagus, orang makan pakai panci yang bentuknya toilet, ada viral, ada yang mau cobain, ada yang penasaran. Itulah kenyataan. Orang-orang itu selalu suka hal-hal yang aneh. Tapi kalau dalam masalah agama, jangan. Kamu bereksperimen dalam berpakaian, silakan. Mau pakai daun pisang lah, yang penting tidak tembus auratnya. Kamu mau bereksperimen dalam membuat rumah, mau pakai rumah dari botol lah, mau pakai rumah dapur dari botol kecap, rumah dari botol susu, silahkan. Tapi kalau dalam pemahaman agama, jangan Pak. Jangan berfantasi, jangan lagi mencari-cari
kebenaran. Kebenaran tidak perlu dicari. Tinggal duduk, dengarkan ustadz, dengarkan kiai, dengarkan ulama, selesai. Masalah agama kamu cari dari orang-orang seperti itu ya. Tetapi saya kira begini. Ini karena mungkin ada YouTube saja sehingga orang-orang seperti itu tuh bisa punya panggung dan bisa didengarkan orang lain. Kalau di dunia nyata saya kira tidak akan pernah ada pengajian yang mengundang orang seperti itu. Tidak akan pernah ada majelis ilmu mengundang orang seperti itu. Kalau Cak Non itu urusan lain ya, nyentrik ya. Artinya apa? Orang-orang seperti ini sudah jelas labelnya apa gitu loh. Sesuatu yang ya di bawahnya layu tabar lah. Ngapain gitu ya. Kasihan kayak kita ini linglung gitu. Tidak tahu agama Islam ini yang mana sih yang benar. Tiba-tiba ada narasi. Oh Tuhan itu bukan begitu. Nabi Muhammad itu kamu bersyahadat. Kalau cuma mengucapkan apa yang kamu saksikan. Kamu belum lihat Tuhan. Ungkapan-ungkapan seperti itu. Ungkapan-ungkapan orang gak ada kerjaan. Berhayal, berhalusinasi. Tidak bisa membedakan. Mana yang ranah agama, mana yang ranah harga bawang. Kalau dalam masalah harga bawang boleh. Oh, saya kira harga bawang itu terlalu mahal. Seharusnya sekilo itu 2 juta. Mau terbalik, mau gimana, nggak ada urusan. Oh, saya kira cabai itu sebetulnya tidak pedis. Tidak pedas, yang pedas itu tangkainya, bukan cabainya. Oh, garam itu tidak asin. Yang asin itu ya bungkusnya, silahkanlah, bullshit lah. Tapi kalau dalam masalah agama, ya... Saya bukan ngomong silakan membebaskan, enggak. Kalau ada yang mau ya urusan dia. Tapi kalau ada yang ikut itu loh. Kayak terlalu haus gitu, sampai comberan juga diminum. Padahal kita hidup di tengah-tengah sumber yang sangat luas, banyak air. Ajaran agama Islam ini di mana-mana bisa diakses. Masih mau ikut orang-orang seperti itu. Ini tidak warasnya di kita. Tidak warasnya di kita. Saya kasih gambaran-gambaran yang kamu bisa logis lah. Kamu ada di tempat sesuatu di mana semua yang sesuatu yang sudah jelas kamu bisa pilih. Kok mau yang aneh-aneh yang tidak jelas? Ya seperti yang saya bilang tadi, namanya Indonesia ya. Jangankan cuma begitu, ngaku ada nabi lagi, Musadek, ada yang ikut. Ngaku malaikat Jibril, ada yang ikut ya. Mungkin tingkat stressing sebagian orang itu terlalu tinggi ya. Sehingga sudah ngeblank gitu. Sudah bosan dengan mainstream lah bahasanya. Mau anti mainstream. Tidak mau sama dengan orang-orang. Kalau kamu sama dengan orang-orang, kamu seperti ikan yang mati yang ikut arus. Ya sudah, kamu melawan arus. Iya. Coba ini dalam hal yang lain. Dalam hal ekonomi. Kalau kamu mendapatkan uang dengan jualan seperti itu mainstream. Itu tidak akan bisa maju. Cari cara menjual yang lebih anti mainstream. Nanti kamu bisa lihat hasilnya apa. Oh, kalau orang mau sehat dengan olahraga begitu, sudah nggak musimnya. Cari terobosan silakan. Jangan dalam masalah agama. Jangan. Agama ini bukan kita buat. Agama ini bukan kita berhayal-berhayal lalu kita ngomong, bukan. Makanya kalau ada orang siapapun dia, kalau sudah nggak jelas ngajinya di mana, sudah ngomong agama, buang ke tong sampah. Tidak akan pernah ada manfaatnya. Kita tidak krisis orang alim, kita tidak krisis panutan, kita tidak krisis orang yang layak dijadikan rujukan. Untuk apa tai kucing juga kita pajang-pajang ya. Begitulah bahasanya. Semoga ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.